dengan sadar bahkan mereka memperjuangkan hak-hak perempuan yang beracuan ya, walaupun mungkin beracuan dengan gerakan-gerakan feminisme yang kontemporer seperti yang di awal tadi ya, mengenai gerakan-gerakan feminisme itu tadi. Namun di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam semuanya. Yo, halo. Malam. Nah, Anji. Makasih ya. Makasih ya Farhan ya. Udah nanggepin gitu. Gimana nih teman-teman? Kemarin baru pada selesai UAS kan? Susah nggak UASnya? Susah nggak? Oh enggak, bagus, bagus. Pada aman nih, kerjainnya pada bisa kerjainnya. Oh, oke, mantap. Berarti kalau gitu. Semoga nilainya bagus ya kita ya. Amin. Nah, selamat datang nih penonton di podcast pertama kami, podcast yang spesial nih. Pertama nih udah pasti spesial nih. Nah, tapi sebelum kita lebih lanjut, kita ada kata-kata yang paling mainstream yang pernah gue dengar. Itu tak kenal maka tak sayang kan. Nah, dengan itu saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya terlebih dahulu. Pertama, di sini saya nih, di sini saya kalau di layar saya, di sini saya ada Diah Akmala Putri. Di bawah kanan saya nih, di sini nih ada Farhan Aldira. Di sini saya nih, di bawah sini saya ada Khansa Khairunisa Jatmiko, dan di sini saya ada Ibu Yulia Putri. Dan sini saya sebagai host Azuri Madani Anakin Usman. Nah, tujuan podcast kami ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pemikiran Politik Indonesia. Namun di samping itu tentu saja juga untuk saling berbagi ilmu ke kalian semua. Oh, kita sangat baik emang ya membagi-bagi ilmu. Jadi pada tema kita kali ini kita akan membahas politik kiri baru. Berbicara dengan politik kiri baru, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu politik kiri baru. Nah, politik kiri baru ini lebih tepatnya disebut sebagai pergerakan daripada pemikiran. Gerakan ini itu bersifat fragmented alias terpecah-pecah. Alih-alih satu gerakan yang kohesif. Meskipun sifatnya kiri, tetapi berbeda dengan aspirasi, corak, strategi, dan karakternya dengan gerakan kiri di era pra-Orde Baru. Gerakan ini di Indonesia makin menguat pasca demokrasi 1998, ketika keran politik semakin terbuka. Namun sudah populer di Amerika dan Eropa pada tahun 1960-an atau 1970-an. Gerakan politik kiri baru sudah tidak lagi membahas ideologi, tetapi membicarakan hal-hal yang lebih spesifik dan fokus, dan tujuannya dari gerakan politik kiri baru ini adalah pemenuhan hak-hak sipil dan politik dalam kerangka politik demokratis dengan cara seperti demonstrasi, pembentukan LSM atau lembaga swadaya masyarakat, pembentukan parpol, dan juga lobby-lobby dan sebagainya. Jenis-jenis hak sipil yang diperjuangkan antara lain hak lingkungan hidup, hak asasi manusia, kesetaraan gender, hak kaum difabel, kelompok minoritas, dan juga hak-hak sosial kaum buruh dan pekerja. Pasti seru banget nih kan topik-topik yang kita bahas ini. Tapi apa sih yang kita sebenarnya pengen bahas lebih lanjut ini? Nah, pas banget nih. Sebelum kita membahas tema lebih lanjut lagi, kami sudah ada mempunyai narasumber yang spesial banget nih pada podcast kali ini kan. Sudah ada bersama kita Kak Ulfia Nur Afriani dari anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau yang bisa disebut PMII. Halo Kak. Hai. Kak, bisa memperkenalkan diri dikit Kak? Boleh. Kenalin teman-teman, aku Ulfiana Rapriani, saat ini lagi sedang penyelesaian studi S2 di Universitas Nasional Jakarta, ngambil jurusan manajemen, sekaligus lagi nyambi ngurus organisasi kemahasiswaan, atau mungkin biasa didengar sama teman-teman, yaitu organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Jadi sekarang lagi di Jakarta tepatnya. Berarti kesibukannya jadi nyesain studinya doang ya Kak ya? Iya, lagi kuliah doang. Semoga bisa cepat selesai Kak ya. Amin. Soalnya bahaya kalau nggak cepat selesai. Soalnya dicabut. Nah, ini nih salah satu contoh dari pergerakan politik kiri baru nih, ada representasi perempuan dalam parlemen, di mana Kak Ulfia Nur ini tuh adalah aktivis perempuan ya Kak ya? Bisa dibilang ya? Bisa dibilang. Bisa dibilang. Nih pasti udah pada nggak sabar kan nih dari pemikiran Kak Ulfia Nur ini gimana nih mengenai topik kali ini. Aduh, mungkin Kakak bisa nih ceritain awal mula Kakak bisa terjun nih Kak, kenapa bisa masuk bisa jadi aktivis perempuan gitu loh Kak.
Oke, mungkin awalnya dari ini ya, ajakan teman-teman waktu S1. Jadi minat berorganisasi itu sebenarnya muncul tuh dari S1, dari saya kuliah S1, kebetulan nyaman dengan organisasi ini karena saya merasa bahwa di organisasi ini saya memiliki ruang aman untuk belajar apapun itu, masalah politik, ekonomi maupun sosial. Jadi semua bisa saya merasa bisa mendapatkan itu di organisasi. Jadi kalau bicara tentang pemikiran-pemikiran kiri pun itu tidak luput di organisasi. Jadi ketika teman-teman nyampein itu ya saya sedikit mungkin kita bisa sharing lah ya. Saya nggak sepenuhnya punya pemikiran atau kebenaran yang mutlak. Kita semua tahu bahwa semua orang pasti punya perspektifnya masing-masing. Mungkin kalau atau aku bisa bahas sedikit ya tentang mungkin yang aku ketahuin aja atau kaitannya dengan pemikiran-pemikiran kiri ini. Di mana sebelum kita bahas pemikiran kiri dan keterwakilan perempuan, tentu kita tidak terlepas dari gerakan-gerakan feminisme. Kenapa kita bahas gerakan-gerakan feminisme ini? Karena di mana di dalam gerakan ini ya muncullah itu politik kiri dan sebagainya, ideologi-ideologi kiri itu sebenarnya muncul dari situ. Di mana gerakan-gerakan politik atau gerakan ideologi yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan atau untuk mendefinisikan sebuah bangunan untuk mencapai perlakuan gender yang bernaung pada hak asasi manusia, hak politik yang sesuai, hak ekonomi yang sama, serta hak sosial yang sama. Jadi feminisme di sini menggabungkan posisi bahwa masyarakat itu memprioritaskan sudut pandang laki-laki dan perempuan bahwa diperlakukan secara tidak adil itu tidak boleh. Jadi di feminisme ini tuh muncul gerakan-gerakan perempuan untuk melawan stigma-stigma ini. Jadi kalau di era sekarang ya, menurut saya maksudnya dari dulu sampai sekarang itu ya memang gerakan atau pemikiran-pemikiran kiri ini sebenarnya generasi muda itu kayak mulai dihentikan oleh pemerintah tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari gerakan-gerakan pemikiran-pemikiran kiri ini mulai dihentikan oleh pemerintah. Tetapi kalau menurut saya pribadi itu hanya sebuah kesia-siaan kalau itu diterapkan di mahasiswa. Karena pemikiran kiri ini adalah bagian proses. Pemikiran-pemikiran kiri ini adalah bagian dari proses pendewasaan seorang mahasiswa, kaum muda pada umumnya, mahasiswa baru mungkin ini udah pada semester berapa nih? Aku nggak tahu lagi. Semester 2 nih Kak, kita semua. Oh, baru ya, baru. Berarti udah ada yang pada berorganisasi belum? Udah ada. Atau mungkin karena pada online ya, jadi ini kurang pendekatan senior organisasi gitu ya. Kalau kita dulu kan karena setiap hari di kampus, jadi ya dokter senior tuh kayak setiap hari tuh selalu datang buat kita masuk organisasi. Jadi sekarang kuliahnya masih online kan? Masih online. Mungkin Ya, dulu jadi kalau offline itu kaderisasinya lebih kenceng kali Kak ya. iya. Kaderisasinya lebih kenceng. Dokternya lebih kenceng kalau kuliahnya offline. Jadi kembali lagi ke pemikiran kiri tadi tuh kayak sebenarnya sekarang tuh sebenarnya kalau di kalangan mahasiswa, apalagi kalangan mahasiswa yang ini ya, yang berorganisasi tuh wacana kiri tuh malah jadi kayak selalu menarik. Seperti kayak mungkin contoh-contohnya wacana kiri itu kayak toko-toko kayak Tan Malaka, itu pasti itu sampai detik ini pasti nggak bakal kekurangan panggung lah ya dari generasi ke generasi, karena anak-anak mahasiswa pasti maksudnya aktivis-aktivis itu pasti belajar dari toko-toko tersebut. Jadi kalau dikaitkan dengan gerakan-gerakan perempuan, mungkin kita kayak lebih ke yang paling menonjol ya di zaman dulu tuh Gerwani.
mungkin pada kenal kelompok perempuan Gerwani yang katanya dulu bahkan kayaknya sampai hari ini ya disembunyikan, ada sebuah sejarah yang menurut saya adalah pembohongan publik sangat luar biasa ya, di mana Gerwani pada saat itu dituduh melakukan penyiksaan terhadap 6 jenderal Angkatan Darat, seorang perwira yang katanya diculik, disekap, terus dimasukkan mayatnya ke dalam sumur atau biasa sekarang dikenal dengan lubang buaya itu, yang dikabarkan bahwa mereka katanya mencungkil matanya, menyilet-nyilet penisnya para jenderal dan sampai dan sebagainya lah, pokoknya sadis lah ya. Katanya mereka bugil, liar dan nakal. Tetapi pada faktanya ternyata maksudnya sampai sekelumit narasi itu memang adalah bentuk propaganda ya, yang secara masif dalam berita-berita yang mungkin ditulis oleh beberapa berita bahwa Gerwani itu seperti itu, pada yang adalah perempuan yang tidak bermoral, bejat, dan pokoknya terminologi Sunda lainnya lah ya. Lebih jauh narasi itu tuh dikemas, disejarahkan bahkan sebagai monumen ingatan dalam relief museum lubang buaya ini ya. Bahkan sudah bertahun-tahun itu suaranya ternyata, tapi sampai detik ini tuh suara-suara yang selama ini disenyapkan itu sepertinya mulai membuka diri. Contohnya seperti dokter yang mengotopsi jenazah para jenderal itu menyangkal narasi-narasi itu yang mengatakan bahwa sebenarnya di temuan itu tidak ada sedikit pun bahwa penis jenderal-jenderal itu disayat-sayat, bekas sayatan tuh nggak ada, mata dicungkil tuh nggak ada. Jadi jenazah tuh sebenarnya sempurna aja. Jadi kesimpulannya ya memang dari dulu tuh gerakan-gerakan perempuan tuh kayak dicoba dimatikan ya. Bahkan ya itu tadi dibuat propaganda dan sebagainya agar gerakan-gerakan perempuan ini ya menjadi lemah. Dari sini mulai mungkin Gerwani ini sebagai pelopor gerakan perempuan saat itu. Terus kalau dikaitkan pada hari ini, gimana perempuan Indonesia melakukan langkah, menurut saya ya perempuan Indonesia pada saat ini bahkan sedang melakukan langkah-langkah yang progresif dengan sadar bahkan mereka memperjuangkan hak-hak perempuan yang beracuan ya, walaupun mungkin beracuan dengan gerakan-gerakan feminisme yang kontemporer seperti yang di awal tadi ya, mengenai gerakan-gerakan feminisme itu tadi. Namun di sisa Orde Baru ini ya masih sangat terasa kental dengan masih adanya organisasi-organisasi perempuan yang dalam kontrol pemerintah. Yang jelas bahwa mereka gerakan-gerakan perempuan yang masih dalam kontrol pemerintah dan sebagian besar adalah kaum laki-laki. Padahal tuh kaum perempuan sangat butuh ideologi yang komunal untuk menjamin kontinuitas perjuangan yang memang belum selesai. Sampai kapanpun mungkin nggak tahu kapan selesainya ya. Dan ideologi yang jelas, sementara kesetaraan sama keadilan gender ini serta kebebasan ini merupakan tujuan utama gerakan-gerakan perempuan ini. Memang butuh upaya yang cerdas dan kompromis dengan ya mungkin nilai-nilai kapitalisme masuk media untuk mencari dukungan media massa, gerakan-gerakan perjuangan kaum perempuan ini untuk menjadi posisi tawar mereka terhadap ideologi dominan negara yang ya cenderung kita ketahui ya. Bahkan perjuangan kaum perempuan belum selesai. Kuota 30% perempuan ini hanya merupakan affirmative action aja menuju situasi yang lebih ideal sebenarnya bagi kaum perempuan sebagai gerakan counter hegemoni kaum perempuan Indonesia berada di fase awal ini. Tetapi ya kita ketahui bersama bahwa memang keterwakilan perempuan di parlemen belum mencapai 30%. Mungkin itu saja ya pengantar dari saya, mungkin kita bisa sharing-sharing
supaya lebih akrab lagi, karena sepertinya saya juga banyak yang nggak kenal, bukan banyak, nggak kenal semua ini. Ada teman-teman baru dari UNT. Mudah-mudahan bisa silaturahmi secara offline ya. Ya, Oke, semoga saya bisa sebagai juga. moderator gimana? Mungkin ada Oke, teman-teman yang ingin nyanggah atau bertanya tentang dari yang lain mungkin ada. lebih. Saya ingin bertanya Kak Boleh, tentang boleh. kan Kakak sebagai aktivis, bagaimana sih pandangan Kakak sebagai seorang aktivis terhadap keterwakilan perempuan di parlemen saat ini? Saya langsung jawab aja moderator atau gimana? Moderatornya mana? Iya, langsung jawab aja, Kak. Langsung jawab aja ya. Iya. Mungkin secara pribadi ya, memandang keterwakilan perempuan pada saat ini di parlemen, sebenarnya tuh sudah mengalami peningkatan atau sangat progresif, di mana walaupun keterwakilan perempuan belum mencukupi kuota 30% ini, tetapi ya di angka 20% pun ternyata suara perempuan tetap dapat dipertimbangkan. Kita bisa mengambil contoh mungkin di RUU TPKS kemarin. RUU TPKS kita ketahui bersama bahwa sudah melalui proses yang sangat panjang, dan itu bisa terrealisasi sekarang ya karena gerakan-gerakan perempuan yang ada di parlemen sekarang. Walaupun kita ketahui bahwa perempuan saat ini ya belum mencapai kuota itu, tapi ternyata suara mereka tidak bisa dianggap sepele. Dan kebijakan ini atau RUU ini tidak hanya menguntungkan perempuan, di mana bahwa pelecehan seksual, kekerasan seksual itu tidak hanya terjadi pada perempuan saja. Pasti semua teman-teman udah pada dengar ya berita kemarin yang agak viral itu, yang seorang laki-laki mengalami pelecehan seksual di salah satu instansi, mengalami pelecehan seksual oleh teman-temannya, bahkan kekerasan seksual ya. Jadi memang RUU ini sangat dibutuhkan, tetapi kan kemarin digonggongkan walaupun mungkin sulit perjalanannya, tapi ternyata bisa terrealisasi, dan itu berkat dari perempuan-perempuan yang ada di parlemen. Mungkin kalau saya pribadi ya sudah mengalami peningkatan lah ya, walaupun mungkin belum maksimal. Gimana? Masih ada tanggapan? Oke, aku mau masuk Kak. Kita tahu ya, tadi Kakak udah sebut juga kalau perempuan ini minoritas ya, karena kuota 30% aja bahkan belum mencukupi, tapi suara perempuan sudah mulai terdengar ya Kak di parlemen ini. Nah, kira-kira nih menurut pandangan Kakak, kesulitan apa aja sih yang kesulitan apa aja yang Kakak lakuin ini selama menjadi aktivis dan Kakak adalah seorang perempuan? Tentu nggak akan terlepas dari ini ya, budaya patriarki yang masih sangat mendominasi di masyarakat kita, bahkan dilanggengkan oleh orang-orang sekitar kita, di mana laki-laki selalu mendominasi perempuan. Mungkin kalau saya secara pribadi, yang menurut saya sulit itu ya mungkin pertama itu dari kaum perempuannya sendiri. Terkadang masih banyak dari kaum perempuan saya yang belum melakukan woman support woman, di mana ya masih ada yang masih membawa budaya patriarkinya di masyarakat, mungkin di sekitarnya ya, yang dimana mungkin laki-laki lebih mereka merasa bahwa laki-laki lebih pantas untuk memimpin, atau mereka belum memiliki kesiapan atau pengetahuan yang cukup untuk itu, jadi merasa bahwa mereka perempuan belum mampu. Dan yang kedua ya laki-laki itu sendiri yang kadang-kadang ya tidak mau kalah saing dengan perempuan. Jadi kayak pertama dari kawan perempuan ya, yang kedua itu tadi laki-laki yang belum bisa ikhlas belum bisa ikhlas kalau dia di bawah perempuan. Mungkin itu saja sih yang kadang masih menjadi problematik kita sebagai aktivis ya, buat kesadaran teman-teman aja yang bagaimana cara kita bisa rubah itu. Ada lagi mungkin teman-teman?
Ini Kak, saya ingin bertanya. Kan seperti yang kita tahu selama ini itu perempuan itu kan agak didiskriminasi di Indonesia. Nah, hal ini yang menyebabkan perempuan yang berkiprah di dunia politik itu bisa dibilang sangat sedikit. Nah, akhir-akhir ini terjadi peningkatan terhadap jumlah perempuan yang berkiprah di dunia politik. Menurut Kakak, apa yang menyebabkan peningkatan tersebut? Mungkin apakah rakyat Indonesia saat ini sudah open-minded, atau mungkin ada hal lain yang mempengaruhinya? Benar banget, itu yang pertama. Masyarakat Indonesia udah mulai open-minded, maksudnya udah banyak mungkin anak-anak muda yang mulai menyuarakan itu kan. Jadi tingkat pendidikan yang udah mulai stabil atau udah mulai tinggi, jadi masyarakat Indonesia tuh kayak udah mulai terbuka dengan itu. Ya buktinya dengan itu tadi, udah banyak, mungkin saya ambil contoh ya, udah banyak mungkin kepala desa yang dari perempuan, kepala daerah dari perempuan, itu tuh membuktikan bahwa memang budaya patriarki ini udah mulai diretas oleh kaum perempuan yang sadar bahwa dirinya tuh sebenarnya mampu, dan kaum lelaki yang udah mulai sadar bahwa kita ternyata bisa bersinergi, laki-laki dan perempuan tuh kita bicara kemanusiaan aja, nggak ada perbedaan yang yang signifikan selain perbedaan physically aja. Jadi ya memang sekarang menurut saya secara pribadi memandang bahwa peluang perempuan sebenarnya lebih besar dari kemauan kita aja, gimana memanfaatkan peluang-peluang ini untuk bisa memajukan kaum perempuan. Jadi memang sudah sangat berubah ya, udah beda lah, dan sama-sama kita ketahui bersama bahwa dulu mungkin perempuan nggak boleh sekolah, perempuan tugasnya hanya di dapur, masak, ini dan itu, pokoknya domestik aja. Beda dengan sekarang yang udah bisa berkarir, karena memang hakikatnya ya perempuan nggak perlu memilih harus ini dan itu, emang kalau bisa melakukan semuanya ya kenapa enggak. Mau terjun ke dunia politik boleh, mau jadi burat rumah tangga pun boleh. Gimana? Ada lagi teman-teman? Atau masih mau ditanggapin? Gimana? Pasti kan kakak juga pernah dengar kan kak, kata-kata tentang perempuan tuh cocoknya jadi ibu rumah tangga aja. Oh iya. Nah, Tadi yang baru aku sebutin ya, gimana? bagaimana pendapat kakak tentang kata-kata itu? Dan karena kata-kata itu juga mungkin perempuan jadi susah untuk memasuki dunia politik di Indonesia ini. Gimana tanggapan kakak? Benar. Itu sebuah, mungkin saya katakan sebagai doktrin ini ya, doktrin keluarga biasanya. Biasa mungkin kita lebih dengar itu tuh di rumah ya, sekolah tinggi, pasti ujungnya di dapur juga, kayak gitu kan. Tapi sebenarnya padahal tuh stigma itu tuh nggak harus kayak gitu, dimana bahwa perempuan tuh memiliki hak untuk memilih mau menjadi ibu rumah tangga kah, atau mau menjadi perempuan karir kah. Stigma atau pemikiran itu tuh sudah seharusnya tuh udah harusnya dihilangkan ya, tapi memang masih sangat melekat, dan secara pribadi pun ya tidak terlepas dari itu. Maksudnya di belakang layar saya pun ya masih banyak yang mengatakan itu kepada saya. Tetapi sebenarnya padahal perempuan tuh memiliki hak untuk memilih. Nggak saja perempuan, semua laki-laki pun, bahkan tidak sedikit sekarang laki-laki yang malah jaga anak di rumah. Mungkin banyak kita lihat kemarin, aku ya kayaknya kemarin lihat terakhir di TikTok tuh yang suaminya bikin konten kalau sekarang tuh kalau dia tuh bagiannya jaga anak kalau pagi karena istrinya yang kerja. Jadi tuh sekarang sebenarnya nggak bisa kita justifikasi bahwa perempuan harus yang di rumah, harus yang masak ini dan sebagainya, karena ya terserah perempuannya mau berkarir atau memilih jadi ibu rumah tangga, itu pun haknya mereka. Jadi yang perlu kita suarakan ya adalah kesadarannya perempuan itu sendiri. Maksudnya memberikan kesadaran ke perempuan bahwa kamu tuh bisa memilih, kamu nggak harus ikutin stigmanya orang.
nggak harus dengerin atau ngikutin hal yang biasa terjadi atau budaya yang terus dilanggengkan. Kamu bisa memilih. Jadi hal-hal itu tuh kayak emang harus disadarin buat perempuan-perempuan di luar sana, biar mereka tuh sadar kalau mereka sebenarnya bisa memilih mau jadi ibu rumah tangga sekaligus perempuan karir pun mana bisa. Kalau kata Najwa Shihab mungkin ya waktu itu kita bisa dengar, kenapa sih perempuan selalu harus disuruh memilih mau jadi ibu rumah tangga atau perempuan karir? Padahal kan dua-duanya pun bisa terlaksana kalau kita bisa memanage waktu ya. Kalau perempuan-perempuan itu bisa memanage waktu, bisa menyeimbangkan pekerjaannya antara menjadi ibu rumah tangga dan wanita karir ya, itu nggak ada masalah. Jadi itu kayak cuman menurut saya ya stigma-stigma di luar, stigma-stigma budaya yang seharusnya sudah tidak berlaku lagi atau dihilangkan di permukaan ini. Gimana teman-teman? Masih ada lagi? Aku mau masuk. Banyak ya dari perempuan sekarang tuh udah make a move. Dia udah mulai bisa milih seperti yang kakak bilang, apa yang dia mau lakuin, pekerjaan apa yang mau dia capai. Dan kalau di politik nih Kak, khususnya tuh banyak banget aku dengar kalau perempuan nih bisa masuk politik atau perempuan dapat pekerjaan lain lah tuh ada hubungannya dengan politik dinasti atau kayak ada hubungan kerabat atau orang dalam gitu Kak. Jadi kayak seakan-akan walaupun perempuan udah make a move, dia udah berani memilih, udah bisa milih jalan mana yang dia mau tempuh, tetap dipandang sebelah mata. Itu gimana sih Kak tanggapan Kakak tentang perempuan-perempuan yang masih dipandang sebelah mata gitu? Benar. Menarik banget sih ini menurut aku. Karena mungkin kita saat ini tuh kayak terkenal dengan perempuan-perempuan privilege. Kayak kemarin tuh siapa ya? Aku ambil contoh Putri Tanjung. Putri Tanjung tuh kan maksudnya kayak dicibir banget cuman karena dia punya privilege seorang Putri Tanjung atau anaknya ya konglomerat lah ya. Tetapi sebenarnya kalau saya pribadi tuh justru bagus ketika seseorang bisa memanfaatkan privilege-nya untuk lebih maju atau menggunakan privilege-nya itu dengan baik. Tentunya dengan didasari ya dengan kapasitas yang dimiliki perempuan tersebut, itu tuh sebenarnya harus kita dukung malahan, bukan malah dicibir dan sebagainya. Jadi aku tuh kayak saya tuh kayak malah merasa sedih ketika ada perempuan-perempuan yang memiliki privilege, mempunyai kapasitas yang mampu sebenarnya dan maju, tetapi tetap dicibir karena privilege itu tuh sangat disayangkan. Padahal perempuan itu tuh memang mempunyai kapasitas, tidak hanya privilege semata. Tapi ya kembali lagi ke budaya yang benar-benar kadang emang susah dirubah atau yang kayak sudah sangat melekat ya di kehidupan sehari-hari atau di lingkungan sekitar kita. Kalau mereka itu punya mungkin dinastinya dari orang yang kaya atau ya konglomerat dan sebagainya itu kayak jadi dicibir bahwa itu tuh karena bapaknya, itu tuh karena ininya, karena itunya. Padahal tidak semuanya hanya karena itu, tetapi karena dia pun mempunyai kapasitas tentunya. Jadi saya kemarin ketika melihat situasi Putri Tanjung dicibir ini itu bahwa katanya karena dia punya privilege jadi seperti itu, enggak. Putri Tanjung pun saya lihat karena dia punya kapasitas di ranah itu sehingga dia bisa berkarir. Jadi kayak disayangkan sekali ketika perempuan-perempuan atau kita nggak usah bicara perempuan semuanya lah ya, kalau punya privilege terus bisa memanfaatkan itu tuh harus kita dukung dan harus kita support supaya mereka bisa mengaktualisasikan kemampuan mereka, kapasitas mereka yang mereka miliki. Gimana? Ada lagi? Baik Kak. Jadi privilege ini harusnya justru dijadiin kesempatan buat kita lebih grow up ya dan bisa ngajak orang-orang sekitar untuk berkembang juga. Oke Kak. Jadi bersyukurlah yang punya privilege. Ini sebenarnya cuman ya kita nggak punya privilege, maksudnya saya secara pribadi ya.
Saya kan ya siapalah saya gitu kalau saat ini. Tapi nggak harus patah semangat juga karena itu. Jadi harus sadar dan ningkatin kapasitas aja biar bisa bersaing dengan orang-orang yang punya privilege itu. Begitupun juga dengan teman-teman nantinya, nggak usah minder. Gimana? Ada lagi? Aku juga pengen ikut bertanya nih Kak. Kalau misalkan kita lihat pada masa sekarang kan kedudukan perempuan itu sebagian besar udah punya eksistensinya kan, baik dari sosial sendiri ataupun politik, seperti pandangan perempuan yang bekerja atau berkarir itu udah dinormalisasikan, dan kemudian juga eksistensi perempuan dalam panggung politik itu juga udah meningkat kan. Nah, tapi dalam hal lain itu hal ini tuh belum bisa kayak mencakup daerah-daerah tertinggal gitu, daerah-daerah pelosok, di mana budaya patriarki juga masih melekat banget. Nah, boleh tahu nggak pendapat kakak tentang hal ini gitu, di mana perempuan itu belum bisa dipercayakan kepemimpinannya, di mana daerah-daerah tertinggal itu lebih mempercayakan kepemimpinan dalam mengelola daerah tersebut kepada laki-laki, seperti itu. Oh iya gini, kalau saya melihat ini ya daerah-daerah tertinggal, mungkin ada beberapa pengaruh sehingga kenapa perempuan-perempuan ini belum bisa mengeksplor kapasitasnya sebagai perempuan. Dimana biasa terkadang kalau di daerah-daerah tertinggal itu ya misalnya pendidikannya itu tadi, pendidikan masih rendah mungkin, terus adat istiadat yang masih kental, sehingga perempuan memiliki keterbatasan dalam mengeksplor kapasitasnya. Dimana itu tadi kalau bicara adat misalnya ya mungkin ada beberapa adat istiadat yang memang mereka tidak bisa dipimpin oleh perempuan. Itu sangat disayangkan sekali. Jadi orang perempuan-perempuan yang ada di pedesaan itu ya terpaksa harus yang bagiannya ya hanya bagian domestik saja, tidak bisa keluar dari adat itu tadi. Terus yang kedua itu tadi masalah pendidikan yang tertinggal. Mungkin ini ya ada beberapa faktor lagi ya, bisa jadi keterbelakangan ekonomi finansial, sehingga banyak perempuan-perempuan yang ada di pedesaan atau di pedalaman itu belum mendapatkan pendidikan yang tinggi. Misalnya mereka yang mungkin hanya tamatan SD, tamatan SMP mungkin paling tinggi, atau tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Sehingga mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk keluar dari ranah itu. Sehingga membuat kesadaran yang sebenarnya mereka sendiri yang ciptakan, tetapi dibentuk oleh lingkungan sekitarnya. Karena lingkungan sekitarnya seperti itu ya mereka menormalisasi ketika perempuan tidak memiliki pendidikan tinggi. Kembali lagi ke mungkin saya mengambil contoh ya, saya secara pribadi saya pun dari desa pelosok sebenarnya. Saya dari desa kecil yang saya mencoba untuk merubah doktrin itu, merubah budaya itu, di mana saya mencoba untuk memotivasi mungkin ya, mencoba walaupun tanpa saya berbicara dengan teman-teman saya yang ada di kampung, saya mencoba memperlihatkan ke mereka bahwa perempuan sebenarnya mampu untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi atau mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, di mana ya contohnya saya pun mampu, ternyata saya bisa melanjutkan S2, bisa keluar dari daerah dengan beasiswa dan sebagainya. Itu kan bentuk atau langkah saya untuk memotivasi teman-teman perempuan saya yang ada di daerah. Karena ya saya akui perempuan-perempuan yang ada di daerah saya atau di kampung saya masih sangat minim masalah pengetahuan itu. Masih terbukti dengan masih banyaknya pernikahan dini, pernikahan anak, itu benar-benar yang masih ada di depan mata saat ini. Ya karena itu tadi kurangnya pengetahuan itu tadi, atau keterbelakangan pendidikan. Gimana teman-teman?
Oke Kak, jadi dengan hal-hal yang kayak gitu, gimana sih Kak caranya kita tuh atau perempuan yang pada daerah tertinggal itu bisa meningkatkan kesadaran mereka nih, dan juga mereka tuh secara langsung juga bisa memperjuangkan kesamaan hak dan kedudukannya dalam ranah politik gitu, maksudnya dalam kepemimpinan di daerah itu, sehingga nantinya masyarakat juga dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap perempuan dalam memimpin daerah itu Kak. Lumayan sulit ya untuk mungkin, tapi bukan berarti nggak mungkin perempuan-perempuan yang ada di desa itu bisa maju. Mungkin sulit, tetapi kemungkinan itu besar ketika ada yang berani mendobrak budaya itu. Ya misalnya itu tadi, mungkin kalau saya secara pribadi itu tadi ya yang saya lakukan adalah dengan memberikan contoh mungkin kepada mereka bahwa perempuan hanya butuh keberanian untuk bisa meraih pendidikan, untuk bisa keluar dari zona nyaman itu, untuk bisa keluar dari doktrin-doktrin masyarakat setempat, supaya jadi kayak supaya kita bisa dipercaya tuh ya dengan buktiin bahwa kita sebenarnya mampu. Jadi ketika saya pulang pun saya jadi memiliki tanggung jawab yang sangat besar ya, dimana mungkin saya ketika pulang nanti ya label saya ya itu perempuan berpendidikan, apa yang bisa dia lakukan, kira-kira seperti itu. Jadi saat ini pun ya yang harus kita lakukan adalah membuktikan itu bahwa kita perempuan pun mampu untuk misalnya memimpin suatu daerah atau setidaknya memberi perubahan lah dalam ranah lingkungan sekitar kita. Jadi kayak kalau bahasanya anak-anak yang sekarang ya cuma butuh pembuktian aja, nggak butuh omong kosong gitu ya. Ya pokoknya tetap semangat lah untuk perempuan-perempuan supaya bisa dipercaya di lingkungan masyarakatnya. Gimana? Kalau menurut kakak nih, gimana sih peran pemerintah nih buat perempuan-perempuan di desa nih, udah cukup atau kayak masih kurang gencar gitu sosialisasinya terhadap pendidikan, terutama pendidikan bagi perempuan di desa-desa? Kalau menurut aku secara pribadi ya kayaknya masih kurang banget. Perhatian pemerintah ke perempuan-perempuan itu masih minim, karena saya pun mengalami secara pribadi ya belum ada, maksudnya mungkin dari daerah tetap ada program-program yang menyuarakan perempuan atau mencoba untuk membangkitkan semangat perempuan untuk meraih gelar yang setinggi-tingginya tuh ada, tapi belum maksimal menurut saya. Sosialisasi yang mereka lakukan pun tidak ada sebenarnya, cuman mereka mungkin ya memang ada beberapa apa namanya itu program-program kerja mereka yang menjerumus ke perempuan, tetapi kalau menurut saya belum terrealisasi secara maksimal. Karena ya dibuktikan dengan yang kita lihat bersama bahwa sampai detik ini ya masih banyak itu tadi, pernikahan anak, pernikahan dini. Itu membuktikan bahwa ya pemerintah belum berhasil untuk menghilangkan dogma-dogma itu. Gimana? Masih ada lagi? Atau teman-teman? Mungkin dari teman-teman deh yang punya pandangan lain atau gimana? Dari kaum laki-laki mungkin. Kayaknya kita bicaranya perempuan terus jadinya didiskriminasi nggak sih laki-lakinya? Saya mau ngalah aja, Kak. Oh, ngalah aja ya. Ngalah aja. Pasal pertama, perempuan selalu benar. Iya. Kalau perempuan salah, kembali ke pasal pertama. Kita dukung. Di sini kita laki-laki yang mendukung kok. Benar-benar. Jadi gimana? Masih ada lagi? Atau sebenarnya ini saya lagi di luar, jadi nggak terlalu fokus. Tapi ya udahlah, kita kan ini cuma sharing-sharing kan ya. Iya. Santai-santai juga loh, Kak. Belum tentu benar.
Kita ini minta pandangan kebanyakan atau apa aja gitu dari kakak. Iya, ya. Saya juga mau bertanya nih kepada kakak nih. Oh ya, boleh. Kakak juga bagaimana tuh partisipasi perempuan dapat ditingkatkan pada masa yang akan datang di Indonesia ini, Kak? Partisipasi perempuan di masa yang akan datang. Eh, menurut saya sampai detik ini pun tokoh-tokoh perempuan nggak kurang ya. Kita nggak kurang tokoh perempuan sama sekali sebenarnya. Cuman terkadang tidak terlihat karena mungkin media yang masih sangat menyorot laki-laki atau media-media yang masih menyorot perempuan hanya dari sisi negatifnya atau mungkin banyak yang lebih tertarik ke gosip-gosip dan sebagainya. Itu kan sangat disayangkan ya. Tetapi sebenarnya kalau kita bicara ke depan tuh malahan perempuan sekarang, bahkan perempuan-perempuan yang ada di parlemen ya, benar-benar mereka secara maksimal, secara sekuat tenaga mereka untuk mendobrak atau merubah mindset-mindset perempuan supaya bisa lebih berkembang. Jadi mereka tuh benar-benar yang kayak bikin misalnya itu tadi RUU untuk perempuan-perempuan supaya berani bicara, korban-korban kekerasan pelecehan seksual itu kan kemarin-kemarin mana ada yang berani bicara, mana ada yang berani speak up, karena memang belum ada perlindungan yang mereka dapetin. Tapi sekarang kenapa RUU itu sekarang bisa disahkan dan bisa supaya maksudnya diperjuangin sama perempuan-perempuan yang di parlemen supaya perempuan-perempuan yang jadi korban itu bisa speak up, berani speak up karena mereka merasa dilindungi, merasa ada payung hukum yang melindungi sehingga mereka sekarang kan sudah banyak sekali ya, bahkan media sosial pun sudah sangat dimanfaatkan dengan baik menurut saya untuk korban-korban yang mengalami pelecehan ini. Mereka semua sudah mampu speak up di media sosial karena ya mereka merasa sudah ada yang melindungi. Jadi menurut saya ke depan mungkin akan banyak lagi perempuan-perempuan yang berani untuk melakukan itu, berani speak up ketika mereka menghadapi ketidakadilan, berani speak up ketika mereka mengalami diskriminasi. Begitupun dengan perempuan-perempuan yang ingin terjun ke ranah politik. Itu tadi. Jadi kayak yang perempuan-perempuan yang bakalan maju ke ranah politik tuh mereka sudah punya, menurut saya mereka sudah akan mempunyai mental yang kuat karena dari zaman sekarang yang sudah mulai disuarakan oleh perempuan-perempuan yang ada di parlemen. Yang sekarang mungkin digaungkan ya woman support woman yang selalu digaungkan para perempuan-perempuan ini sehingga memberi kesadaran perempuan yang lain bahwa mereka tidak sendiri, mereka akan mereka memiliki teman lah, mereka ketika mereka sudah berusaha semaksimal mungkin walaupun mungkin hasilnya mungkin nanti tidak maksimal, tetapi sudah banyak perempuan-perempuan yang berani melakukan itu. Jadi menurut saya ke depan mungkin akan lebih baik lagi karena mulai banyaknya kesadaran perempuan itu. Dan tentunya tidak terlepas dari support laki-laki itu sendiri. Karena sudah saya merasa ya, kita ketahui bersama laki-laki sekarang pun tidak sedikit yang mulai memberikan ruang untuk perempuan, mulai memberikan kesempatan untuk perempuan atau mendukung perempuan. Baik, jadi untuk terakhir nih Kak ya, harapan kakak nih untuk bagi gerakan kiri baru ini di ke depan ya, dan juga untuk mungkin harapan kakak kepada generasi muda nih seperti teman-teman saya yang cewek yang lainnya, gimana untuk terus memperlanjutkan perjuangan kakak dan juga untuk sebagai kita juga sebagai laki-laki juga memperlanjutkan perjuangan kakak ini. Oke, harapan saya ya. Harapannya ya semoga aja, maksudnya ke depan tuh pemikiran-pemikiran apapun tuh nggak boleh kita batasin. Kita boleh belajar apapun, kita boleh ambil pemikiran manapun,
asal kita tempatkan pada tempatnya. Itu tadi, kita tuh bisa ngambil semuanya, tapi hanya bisa kita jadikan sebagai pisau analisa. Pisau analisa ketika kita menghadapi suatu problem atau suatu keadaan yang membuat yang mengharuskan kita, ya misalnya kita pelajari semua mengajari semua gerakan-gerakan feminisme, tapi belum tentu semua gerakan feminisme ini bisa kita terapkan di kita, bisa kita terapkan di masyarakat kita. Apalagi mungkin kita ambil contoh kayak gerakan feminisme liberal, mungkin ya belum tentu semuanya bisa untuk menerima itu. Jadi ada pada situasi tertentu kita tidak perlu menggunakan itu untuk menjawab tantangannya. Jadi kalau saya, untuk semua pemikiran mari kita serap, tapi kita bisa memilah itu dengan baik. Dan harapan saya untuk teman-teman semua ya bisa lebih aktif lagi mencari ilmunya, tidak hanya di bangku kuliah saja. Saya sayang banget malahan menurut saya kalau cuma di bangku kuliah saja, karena mungkin ya pengetahuan tetap kita dapetin, cuma menurut saya bisa lebih ketika kita berorganisasi. Jadi ya saran saya ya organisasi apapun ketika itu membawa progres yang baik untuk kalian, kenapa tidak? Jadi itu tadi, perbanyak belajar, mencoba membuka ruang-ruang diskusi yang banyak lah, apapun itu. Silahkan selagi itu untuk memperkaya keilmuan kita, ya kita coba. Keren sekali, Kak. Apa? Tetap semangat walaupun online ya. Kita semangat terus kok, Kak. Iya dong. Kemarin kita juga baru pada kelar UAS nih, Kak. Oh iya benar. Jadi bentar lagi UTS terus semester 3 ya? Oh enggak, udah tinggal masuk semester 3. Oke, berarti semesternya sekarang semester 3. Iya, betul. Iya, semangat. Masih ada berapa semester? 6 ya? Masih panjang perjalanan kita, Kak. Ya, udah. Sangat menikmati itu, karena proses itu bisa jadi nggak keulang, jadi harus dinikmatin. Iya. Banyak-banyak belajar, bangun relasi untuk kedepannya ya, paling penting juga. Baca buku aja kalau emang lagi online kan. Kalau nanti online ya bisa buka ruang-ruang diskusi di kampus atau sebagainya. Oke, baik, terima kasih Kak ya. Jadi kita udah kurang lebih udah hampir berapa ya? 40 menit mungkin udah berdiskusi, nggak kerasa nih saking serunya nih Kak ya. Kerasa ya. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya nih Kak kepada kakak yang sangat keren dan sangat cantik dan pintar ini Kak, Ulfianur Apriani. Makasih Kak ya. Kalau belum maksimal bersama teman-teman. Udah sangat cukup kok Kak, udah keren banget tadi Kak. Terima kasih Kak udah mau meluangkan waktunya untuk bergabung pada podcast kami hari ini. Terima kasih juga segala insight dan pelajaran yang bisa kita ambil. Pokoknya kita berterima kasih Kak sebanyak-banyaknya Kak. Oke, aku jitik ya. Bisa sih Kak, boleh. Oke, terima kasih semua teman-teman UPN. Salam kenal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak atas partisipasinya. Hati-hati. Karena kita udah ada di penghujung podcast nih, saya mau mengucapkan terima kasih nih kepada rekan-rekan saya nih, anggota aktif untuk berpartisipasi kepada malam ini ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Semoga materi yang telah kita sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ke depannya dan juga untuk penonton yang menonton podcast ini nanti setelah kita up. Sebenarnya sudah cukup buat hari ini. Terima kasih semuanya yang telah bergabung. Stay safe and stay healthy dan sampai jumpa pada proyek selanjutnya. Goodbye and have a nice day semuanya. Dadah. Ya. Udah. Selesai.